Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di balik tumpukan sampah yang menjijikkan, di sudut kota yang terlupakan, seorang pemuda miskin bernama Raka menemukan seekor burung gagak hitam yang sekarat. Tak ada yang peduli, tak ada yang mengira bahwa makhluk terluka itu akan menjadi awal dari takdir luar biasa yang mengguncang segalanya. Bayangkan, hanya karena satu keputusan kecil, hidup Raka berubah. Bukan menjadi lebih mudah, tapi jauh lebih penuh bahaya dan rahasia. Dan saat darah mengalir dari tubuhnya yang terinjak preman, seekor gagak terbang dari kegelapan. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuatmu gemetar. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di bawah langit abu yang muram, Raka mendorong gerobak kayunya menyusuri gang sempit yang dipenuhi bau amis dan basahnya plastik bekas. Roda kanan gerobaknya nyaris copot, berdecit tiap kali melewati bebatuan. Kakinya yang hanya beralas sandal jepit berlubang, melepuh akibat panas dan jalan berlumpur. Di belakangnya, sang ayah tertatih, memungut botol dan kaleng satu persatu. Hari itu tak ada yang istimewa. Udara pengap, perut kosong, dan tatapan sinis dari orang-orang di pasar seperti biasanya. Raka menunduk, menahan malu, sementara pikirannya melayang entah kemana. Ia ingin sekali keluar dari lingkaran ini, tapi tak pernah tahu bagaimana caranya. Ketika senja mulai turun, mereka sampai di tempat pembuangan sampah kota, sebuah lahan luas berisi tumpukan limbah tinggi menjulang. Bau menyengat menusuk hidung, lalat berkerumun liar, dan tanah becek yang lengket di setiap langkah. Namun disinilah tempat mereka menggantungkan hidup. Raka melangkah perlahan, menelusuri celah-celah antara karung sobek dan kasur usang. Tiba-tiba, suara lirih, nyaris tak terdengar, menggema di balik tumpukan kardus basah. Ia berhenti, menoleh. Suara itu terdengar lagi. Bukan suara manusia, bukan pula tangisan bayi. Perlahan Raka menyingkirkan tumpukan plastik dan kain lusuh. Detak jantungnya berdegup lebih cepat. Di balik semua itu, seekor burung gagak hitam besar tergeletak tak berdaya. Bulunya kotor, kusam, sayap kirinya berdarah. Matanya tajam, menatap Raka seolah sedang bicara tanpa suara. "Tinggalkan saja, itu cuma burung sakit," ucap sang ayah dari kejauhan. "Kita harus cepat selesai. Sudah hampir malam." Raka tetap berdiri. Tubuhnya kaku, namun matanya tak bisa lepas dari makhluk itu. Entah kenapa ada sesuatu yang menahannya. Seperti ada magnet di balik tatapan burung gagak itu. Perlahan ia mengulurkan tangan, meraih kain bekas yang tergeletak di dekat kaki. Dengan sangat hati-hati, ia menyelimuti tubuh burung itu. Burung itu menggeliat, tapi tak melawan. Raka menggendongnya dan meletakkannya di gerobak, di antara botol dan kaleng yang berbunyi pelan saat disentuh. Ayahnya mendesah panjang. "Kau pikir itu akan menyelamatkan kita?" Raka tak menjawab. Matanya hanya tertuju pada makhluk itu. Malam itu mereka pulang dalam diam. Hanya suara roda gerobak yang menemani. Di rumah kontrakan sempit yang temboknya mulai mengelupas dan atapnya bocor, Raka meletakkan gagak itu di atas kain sobek yang disusun seperti sarang. Ia ambil air dari ember, membersihkan luka di sayapnya pelan-pelan. Lalu ia sisihkan sedikit nasi dari jatah makan malamnya, mencampurnya dengan ikan asin kecil. Burung itu awalnya ragu, tapi akhirnya mematuk perlahan. Raka tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kamu bukan burung biasa." Ayahnya hanya mengamati dari sudut ruangan, lalu berbaring tanpa bicara. Lampu redup menggantung, hanya berayun perlahan tertiup angin malam. Raka duduk di samping burung itu, memperhatikan gerak napasnya. Dan di saat ia mulai terlelap,
Burung gagak itu membuka mata, menatap langit-langit dengan tajam. Seperti tahu, esok pagi tidak akan lagi sama seperti hari ini. Matahari pagi menyelinap malu-malu lewat celah-celah atap seng rumah kontrakan yang karatan. Hawa lembab dan dingin masih menyelimuti ruangan sempit itu saat Raka membuka matanya. Tubuhnya pegal karena semalaman tidur di lantai beralaskan tikar tipis. Tapi ada sesuatu yang membuatnya langsung duduk dan menoleh ke sudut ruangan. Burung gagak hitam itu masih di sana. Tubuhnya membentuk siluet gelap di tengah cahaya samar pagi hari. Bulu-bulunya terlihat lebih kering, dan matanya, matanya, menatap Raka tajam, seperti sedang mengamati sesuatu jauh di dalam pikirannya. "Kamu masih hidup ya?" bisik Raka pelan sambil mendekat. Ia duduk bersila di dekat gagak itu, lalu mengambil mangkuk plastik berisi nasi dan remah ikan asin. Perlahan, ia dorong ke depan paruh gagak itu. Burung itu hanya menatap, tidak langsung makan. Seolah menilai, "Aku nggak punya makanan enak. Cuma ini yang bisa kuberi. Tapi kalau kamu kuat, makanlah," ucap Raka lirih. Butuh beberapa detik sebelum burung itu akhirnya mematuk makanan itu pelan. Sekali, dua kali, dan lalu mulai lahap. Di balik dinding tipis kamar, terdengar suara batuk ayahnya. Suara khas dari tenggorokan kering, disusul helaan napas panjang. Raka berdiri dan menghampiri ayahnya yang masih berbaring di kasur kapuk yang sudah gepeng bentuknya. "Pagi ya." "Pagi." Burung itu masih hidup. "Masih. Dia makan tadi." Ayahnya memandang ke arah sudut ruangan. "Bagus. Asal jangan sampai kamu korbankan terlalu banyak untuk sesuatu yang bahkan gak ngerti kamu bantuin dia." Raka diam, tak menjawab. Pagi itu, seperti biasa, mereka memulai hari dengan menarik gerobak keluar dari gang sempit, menyusuri jalan beraspal retak yang sudah mereka kenal luar kepala. Raka berjalan di depan, menarik gerobak, sementara ayahnya sesekali berhenti untuk mengambil kaleng atau botol dari pinggir jalan. Tapi pikiran Raka tak sepenuhnya fokus. Bayangan tentang gagak hitam itu terus menghantui pikirannya. Ada perasaan aneh. Seolah gagak itu bukan sekadar burung biasa. Seperti ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik matanya yang hitam mengkilat. Saat siang menjelang, mereka kembali ke rumah untuk istirahat sejenak. Saat Raka membuka pintu kayu yang berderit itu, ia terkejut. Burung gagak itu tidak ada di tempat semula. Kain-kain sobek yang ia jadikan alas berantakan. "Gagaknya mana?" tanya ayah dari belakang. Raka tidak menjawab. Ia buru-buru menelusuri setiap sudut ruangan, ke dapur kecil, ke kolong meja. Lalu terdengar bunyi, suara lembut kepakan sayap, dari arah jendela terbuka. Raka bergegas ke sana. Dan benar saja, burung gagak itu sedang bertengger di kusen jendela, menatap keluar. Dan ketika Raka mendekat, burung itu melompat, mengepakkan sayapnya pelan, lalu terbang rendah keluar rumah. "Hei, tunggu!" Raka segera berlari keluar, menyusuri ganggang sempit dengan nafas tersengal. Mata dan hatinya tertuju pada sosok hitam yang terbang perlahan, seolah mengajaknya mengikuti. Burung itu berbelok ke arah lorong sempit di belakang kompleks, jalan yang jarang dilalui orang karena terlalu sempit dan penuh tumpukan sampah tua. Raka ragu sejenak, tapi langkahnya terus maju. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa harus mengikuti. Dan di ujung gang itu, sesuatu yang tak terduga menanti. Burung gagak itu mendarat di atas sebuah tumpukan kardus bekas. Raka mendekat perlahan. Dan di balik tumpukan itu, tampak sebuah koper besar berwarna hitam mengilap, tersembunyi setengah di antara kasur rusak dan lemari tua yang patah kakinya. Raka menelan ludah. Perasaannya campur aduk. Takut, penasaran, dan bingung. "Apa ini?" bisiknya. Ia jongkok, lalu dengan tangan gemetar menarik koper itu keluar. Berat, sangat berat. Ia menatap burung itu yang kini berdiri di lantai, tepat di samping koper. Burung itu tak bergerak, hanya menatap Raka. Perlahan, Raka membuka resleting koper itu.
Bunyinya menimbulkan kesan dramatis di tengah keheningan. Dan saat tutup koper terbuka, mata Raka membelalak. Tumpukan uang. Lembaran-lembaran besar, dalam berbagai pecahan, tertata rapi, memenuhi hampir seluruh ruang dalam koper. Baunya menusuk, bau khas uang kertas yang lama disimpan. Raka terduduk. Pikirannya seolah berhenti. Ia menyentuh lembaran uang itu dengan tangan gemetar. Benarkah ini nyata? Bukan mimpi? Burung itu mendekat, berdiri di atas koper, menatapnya dengan sorot mata yang dalam, seolah berkata, "Ini belum selesai." Napas Raka memburu. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin lari. Tapi ia malah diam, lumpuh oleh kebingungan. Dari mana ini? Kenapa di sini? Siapa yang meninggalkan? Dalam hati kecilnya, muncul bisikan-bisikan yang bertarung. Satu sisi berkata itu adalah rezeki dari langit, jawaban dari doanya selama ini. Sisi lain berkata, ada bahaya yang menanti. Burung itu mematuk pelan bagian koper. Bukan dengan keras, tapi seperti memberi tanda. Raka akhirnya menutup koper itu perlahan. Ia berdiri, lalu dengan susah payah mengangkat koper itu ke pelukannya. Berat, tapi ia paksakan. Lalu kembali ke rumah dengan langkah tergesa. Ayahnya yang masih di dalam rumah terperanjat ketika melihat Raka membawa benda asing yang besar itu. Apa itu? Raka menaruh koper di lantai. Yah, aku nemuin ini. Di balik tumpukan barang bekas di gang belakang. Ayahnya mendekat, membuka koper perlahan. Saat melihat isi di dalamnya, ia terduduk, diam. Seperti tubuhnya kehilangan semua energi. Raka menatap ayahnya dengan mata berkaca. Aku nggak tahu ini dari siapa. Tapi gagak itu, dia yang membawaku ke sana. Ayahnya mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Nak, ini bukan hal biasa. Uang segini bisa bawa berkah, tapi juga bisa bawa petaka. Aku tahu. Di tengah keheningan itu, burung gagak itu kembali masuk rumah lewat jendela terbuka. Ia bertengger di tiang atap, menatap keduanya seolah sedang menilai keputusan mereka. Raka dan ayahnya hanya bisa menatap koper itu, masih terbuka lebar. Di dalamnya terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak pertanyaan, dan belum ada jawaban apapun. Malam jatuh dengan cepat. Lampu neon di langit-langit rumah kontrakan berkedip lemah, hanya sesekali menyala utuh sebelum kembali redup. Raka duduk bersila di samping koper hitam itu, menatap isinya tanpa berkedip. Sementara ayahnya mondar-mandir dari ujung ke ujung ruangan sempit, gelisah seperti dikejar bayangan. Kita harus lapor, atau sembunyikan. Aku nggak tahu, Rak, ucap ayahnya dengan suara pelan namun berat. Raka hanya diam. Kepalanya penuh dengan suara-suara yang saling beradu. Satu sisi dari dirinya ingin berlari ke kantor polisi dan menyerahkan uang itu. Sisi lain, tak bisa memungkiri betapa mereka membutuhkan uang itu. Betapa selama ini ia hanya bisa bermimpi tentang rumah yang layak, makanan yang cukup, dan sekolah yang tak harus ditinggalkan. Ia menatap burung gagak hitam yang masih bertengger di atas lemari tua. Matanya tajam, diam, namun menembus. Seolah tahu isi hatinya. Raka berkata pelan, "Yah, gimana kalau ini hadiah dari Allah lewat jalan yang aneh?" Hadiah? Dari tempat sampah? Ayahnya menoleh cepat. Nak, aku tahu hidup kita nggak mudah. Tapi kita harus hati-hati. Uang itu bisa jadi bawa kutukan. Bisa jadi itu hasil kejahatan. Raka menunduk. Tapi kalau kita tinggalin begitu aja, hidup kita nggak bakal berubah. Yah, aku cuma mikir. Gimana kalau ini jawaban dari doa kita selama ini? Sunyi. Hanya suara jam dinding yang berderik lambat. Akhirnya, mereka sepakat untuk menyimpan koper itu. Setidaknya untuk sementara waktu, sambil menunggu keadaan. Raka menyembunyikannya di bawah lantai kayu ruang belakang yang sudah lapuk,
menutupinya dengan karung dan kotak bekas. Keesokan paginya, hidup mereka berjalan seperti biasa. Raka menarik gerobak dengan beban baru di dalam dadanya. Ia mencoba bersikap normal, tapi langkahnya terasa lebih waspada. Ia merasa ada mata-mata yang mengikuti, dan firasatnya benar. Sekitar tengah hari, saat Raka sedang memilah botol di pinggir pasar, sekelompok lelaki tak dikenal mendekat. Mereka tampak garang. Salah satu dari mereka mengenakan jaket kulit dengan bekas luka panjang di pipi. Matanya menatap Raka penuh curiga. "Hei, kamu yang tinggal di kontrakan pojok, ya?" tanya pria itu. Nada suaranya datar tapi mengancam. Raka menoleh perlahan. "Iya, kenapa bang? Dengar-dengar kamu nemu sesuatu di tempat pembuangan koper." "Ya." Jantung Raka serasa berhenti. Mulutnya kering. Ia berusaha tetap tenang. "Nggak tahu, bang. Saya cuma nemu kaleng sama kardus. Biasa." Pria itu mendekat. Terlalu dekat. Napasnya bau rokok. "Jangan bohong, bocah. Kami tahu kamu nemu koper. Isinya banyak, kan?" Raka menggenggam erat gagang gerobaknya. Kakinya ingin berlari, tapi ia tahu itu sia-sia. Pria itu memberi isyarat kedua temannya. Mereka menyeringai. "Kalau kamu nggak mau kenapa-kenapa, serahkan aja. Gampang, kan?" Raka tak menjawab. Ia memilih mundur. Lalu, tanpa menunggu aba-aba, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki mengejar. Lorong-lorong pasar menjadi jalur pelariannya. Ia melompati keranjang sayur, melewati warung nasi, dan nyaris tergelincir di genangan air. Dadanya sesak, tapi ia terus berlari. Akhirnya, ia tiba di gang sempit di dekat rumah. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Para pria itu hilang entah kemana. Raka menutup pintu rumah dengan cepat, mengunci semua pengait dan menyandarkan kursi kayu di depan pintu. Yah, ada orang cari koper itu. Ayahnya yang sedang duduk langsung berdiri. Wajahnya memucat. "Siapa mereka?" "Nggak tahu. Tapi mereka tahu kita yang nemuin koper itu." Mata mereka bertemu. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka tahu waktunya sudah hampir habis. Mereka tak bisa menyimpannya lama-lama. Burung gagak hitam terbang dari dalam ruangan, melingkari kepala Raka, lalu hinggap di pundaknya. Tidak seperti biasanya. Dan saat malam tiba, ketakutan mereka menjadi nyata. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara langkah berat di luar rumah. Suara sandal menyeret. Suara batu kecil. Suara tawa samar. Raka dan ayahnya saling menatap dalam gelap. Listrik tiba-tiba mati. Lampu padam. Dunia seolah beku. Pintu rumah diketuk. Sekali. 2 kali. Lalu lebih keras. "Buka. Kami tahu kalian di dalam." Raka merapatkan tubuhnya ke koper yang kini sudah mereka keluarkan dari bawah lantai. Ia menggenggam kayu panjang seperti tongkat. Meski ia sadar tenaganya tak sebanding. Suara jendela diketuk. Suara atap diinjak. Mereka dikepung. Lalu, terdengar suara keras. Pintu didobrak. Kayu penyangga terpental. Dan 3 pria itu masuk. Mata mereka liar. Senyum mereka kejam. "Mana kopernya, bocah?" Raka mencoba melawan. Ia mengayunkan kayu itu ke arah salah satu pria, tapi mudah ditepis. Ia terjatuh, dan salah satu dari mereka menendangnya keras di sisi tubuhnya. Rasa sakit menjalar cepat. Ayahnya juga didorong ke dinding, terjatuh dengan wajah berdarah. Pria berjubah kulit mendekat ke koper. Akhirnya, nemu juga. Namun sebelum ia sempat menyentuh koper itu, terdengar suara sayap mengepak cepat dari luar. Burung gagak hitam itu masuk lewat jendela, berputar cepat, lalu mencakar wajah pria itu dengan cakarnya yang tajam. "Aarg!"
Pria itu menjerit. Darah mengucur dari pipinya. Dua pria lain mencoba menangkap burung itu, tapi mereka gagal. Burung itu bergerak cepat, menyerang, mencakar, melayang rendah lalu menghilang dalam bayangan. Dalam kekacauan itu, Raka menarik koper ke pelukannya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dan saat ia merasa segalanya akan berakhir, burung gagak itu kembali masuk. Tapi kali ini, tubuhnya mulai berubah. Raka terperangah. Pria-pria itu membeku di tempat. Bulu-bulu hitam mulai berubah menjadi kain panjang seperti jubah. Cakarnya tumbuh menjadi tangan manusia. Tubuhnya membesar. Dan di hadapan mereka semua, burung gagak itu berubah menjadi seorang pria tinggi dengan wajah tegas dan mata menyala tajam. Pria itu melangkah maju, menatap para preman satu persatu. Aura dingin memenuhi ruangan. Dan dalam sekejap, dunia tak akan pernah sama lagi. Ruangan kontrakan kecil itu berubah senyap. Hanya terdengar suara napas kasar para preman yang kini berdiri membeku. Pria berjubah hitam, tinggi dan berwibawa itu, memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Tubuhnya menjulang nyaris menyentuh langit-langit rumah, dan sorot matanya, tajam, tak biasa. Mata yang sama persis dengan tatapan si gagak hitam sebelumnya. Raka tergolek di lantai, tubuhnya masih nyeri akibat tendangan tadi. Namun saat ia melihat sosok pria itu berdiri di antara mereka, sesuatu di dalam dirinya bergemuruh. Rasa takut, takjub, dan harapan bercampur menjadi satu. Pria itu melangkah maju. Langkahnya pelan, tapi berat, seolah setiap injakannya menekan udara di sekitarnya. Preman yang sebelumnya paling galak, si pemilik jaket kulit, berusaha menahan diri agar tak gemetar. "Siapa kamu?" Suara lelaki itu terdengar bergetar. Pria berjubah tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangan. Dan dalam sekejap, angin dingin seperti menyapu seluruh ruangan. Lampu minyak yang tadi dipasang darurat bergoyang hebat. Cahaya menari liar di dinding. Salah satu preman nekat melompat ke arah pria itu dengan pisau di tangan. Tapi sebelum pisaunya menyentuh kulit, braak. Seperti dipukul oleh angin tak terlihat, tubuh preman itu terpelanting ke dinding. Jatuh dan mengerang kesakitan. Yang lain mundur panik. Wajah-wajah mereka tak lagi menyimpan nyali. Ketegangan menyelimuti ruangan, seperti waktu menahan napas. Pria berjubah berjalan ke arah koper yang semula hendak dirampas. Ia membungkuk pelan, menyentuh koper itu, lalu mengangkatnya dan menyerahkannya kepada Raka. "Ini milikmu sekarang," ucapnya dengan suara berat, dalam, dan bergema. Raka menerima koper itu dengan tangan gemetar. "Kamu siapa?" Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab, "Aku hanya makhluk biasa, sepertimu. Tapi aku diutus untuk menunjukkan bahwa keberanianmu menyelamatkan seekor makhluk lemah telah membalik takdirmu." Raka terdiam. Matanya mulai basah. Rasa sakit yang tadi ia rasakan perlahan menghilang, tertelan kekaguman dan kekuatan yang sulit dijelaskan. "Tapi kenapa aku?" ucapnya nyaris tak terdengar. "Karena kebaikan itu tak pernah sia-sia," jawab pria itu singkat. Ia kemudian melirik arah para preman yang kini bersandar di tembok. Napas mereka berat, wajah mereka penuh luka dan ketakutan. "Kalian mengejar apa yang bukan hak kalian. Dan kalian menyakiti mereka yang tak berdaya," ucap pria berjubah dengan suara pelan namun menggema dalam. Preman-preman itu tak menjawab. Satu persatu, mereka berdiri sempoyongan dan lari terbirit-birit keluar dari rumah. Suara langkah mereka memudar di ujung gang. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Angin masuk lewat jendela terbuka. Lampu minyak kembali tenang. Pria itu berdiri di tengah ruangan. Perlahan tubuhnya mulai berubah. Jubahnya memendek. Rambutnya berubah menjadi bulu hitam yang familiar. Tubuhnya mengecil. Dan dalam sekejap, ia kembali menjadi gagak hitam. Burung itu melompat ke jendela, menoleh sekali ke arah Raka dan ayahnya. Mata itu, masih mata yang sama.
Mata yang menyimpan lebih banyak kisah daripada yang bisa dikatakan. Lalu, ia terbang. Sayapnya membentang. Terbang tinggi menembus malam. Raka hanya bisa terduduk, memeluk koper itu sambil menatap jendela yang kosong. Keajaiban baru saja menyentuh kehidupannya. Dan ia tahu, tak akan ada yang percaya jika ia menceritakan semuanya. Ayahnya perlahan menghampiri dan duduk di sampingnya. Wajahnya masih pucat, tapi ada senyum samar di sana. Itu, tadi Gagak yang kamu rawat, kan? Tanya sang ayah dengan suara lemah. Raka mengangguk. Iya, yah. Dia, bukan burung biasa. Aku pikir, kita harus benar-benar jaga uang ini baik-baik. Iya, ini bukan hanya soal kita. Malam itu, mereka tidak tidur. Keduanya duduk dalam diam, membiarkan waktu berjalan perlahan, sambil merenungi apa yang baru saja terjadi. Koper berisi uang itu kini berada di tengah ruangan, bukan lagi sebagai sekadar benda mati, tapi sebagai simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah amanah. Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru. Raka dan ayahnya mulai mengambil langkah kecil dengan uang yang mereka miliki. Mereka tak langsung foya-foya. Raka yang selama ini bahkan tak punya sepatu layak, hanya membeli sepasang sandal baru dan pakaian bersih. Ia membelikan obat untuk luka di kaki ayahnya, lalu membawa ayahnya ke dokter untuk pertama kali sejak bertahun-tahun. Kemudian mereka membeli gerobak baru, besar dan kokoh. Tak lagi harus mendorong gerobak lapuk yang bunyinya nyaris seperti keranda. Raka juga mulai menyisihkan sebagian uang itu untuk membeli makanan yang layak, lalu memberikannya ke anak-anak jalanan di sekitar pasar. Ada rasa berbeda ketika ia melihat senyum mereka. Rasa yang membuat hatinya lebih damai dibanding menghitung berapa banyak uang yang tersisa. Dengan sisa uang yang masih cukup besar, mereka mulai menyewa tempat kecil di pinggir jalan dan membuka usaha jualan barang bekas yang lebih tertata. Bukan lagi sekadar pemulung yang mengais dari tempat sampah, tapi pengepul yang menyortir dan menjual ulang dengan harga pantas. Nama Raka mulai dikenal di lingkungan. Bukan karena uangnya, tapi karena kebaikannya. Namun, di balik semua itu, Raka tak pernah berhenti mengingat malam ketika Gagak itu melindunginya. Setiap malam, ia memandang langit dan berharap bisa melihat siluet hitam itu melintas di langit malam. Tapi burung itu tak pernah muncul lagi. Sampai pada suatu malam, saat Raka berjalan sendiri di lorong tempat ia dulu pertama kali menemukan koper itu, ia mendengar suara kepakan sayap. Dan saat ia mendongak, di atas tiang listrik, seekor gagak hitam berdiri. Diam, menatap Raka. Dan di saat itu, Raka tahu, malam itu, udara terasa berbeda. Bukan karena suhu, tapi karena getaran di dalam dada Raka yang mengalir lembut seperti arus tak terlihat. Ia berdiri mematung di lorong kecil tempat pertama kali bertemu gagak hitam itu. Langit malam tampak bersih. Bintang-bintang bertebaran seperti permata dalam kegelapan. Dan di atas tiang listrik tua, seekor gagak hitam berdiri tegak. Paruhnya menghadap ke depan, namun mata itu, menatap Raka lurus tanpa berkedip. Raka menahan napas. Detik itu, semua ingatannya berputar. Mulai dari hari pertama melihat burung itu tergeletak di antara sampah, hingga malam di mana burung itu berubah menjadi sosok pria misterius yang menyelamatkan hidupnya. Ia melangkah pelan. Kakinya menyentuh tanah basah sisa hujan sore tadi. Lorong itu sepi, hanya suara angin yang menari di sela-sela atap seng dan dedaunan kering. Gagak itu mengepakkan sayapnya perlahan, lalu terbang rendah, melintasi kepala Raka. Seakan memberi sinyal, seperti dulu, seperti saat ia menunjukkan koper berisi uang itu. Tanpa pikir panjang, Raka mengikuti arah terbangnya. Langkah demi langkah, ia kembali menyusuri jalur yang telah lama tak ia lewati sejak malam penuh luka dan darah itu. Tempat di mana koper itu pertama kali ditemukan kini terlihat berbeda. Tumpukan sampah sudah dibersihkan. Gedung tua di ujung lorong tampak mulai direnovasi. Namun nuansa sunyi dan sepi masih terasa kuat di situ. Gagak itu berhenti di atas atap gedung kosong. Dari sana,
Ia menatap Raka, lalu mengepak sekali dan turun perlahan, mendarat tepat di atas karung plastik bekas yang ditumpuk tak jauh dari tempat Raka berdiri. Raka mendekat. Kamu, bawa aku kemana lagi kali ini? Burung itu hanya diam, tapi paruhnya perlahan menunduk ke arah celah kecil di bawah tumpukan barang. Raka mengikuti arah pandang itu, dan di bawah gulungan plastik yang kusut, ia melihat sesuatu berkilau. Ia jongkok. Tangannya menyibak karung dan plastik-plastik bekas. Lalu, sebuah kotak logam kecil muncul dari balik tumpukan. Tua, berdebu, dengan gembok berkarat di bagian depan. Bentuknya seperti peti surat zaman dulu, lengkap dengan ukiran di sisi-sisinya. Di bagian atas kotak itu, tertulis satu kata dengan huruf Latin tua. Kebenaran. Raka menelan ludah. Apa ini? Tangannya gemetar saat menyentuh kotak itu. Dingin. Tapi bukan dingin biasa. Ada sesuatu yang menusuk masuk ke kulitnya, seperti aliran energi yang tak terlihat. Saat ia mencoba membuka gemboknya, kotak itu mengeluarkan suara berderit yang memecah keheningan malam. Dan saat kotak itu terbuka, bukan uang, bukan surat, bukan benda berharga, tapi potongan-potongan foto lama. Raka memandangi satu persatu. Di antara lembaran foto yang sudah mulai menguning, ada satu yang membuat dadanya berhenti berdetak sesaat. Foto seorang pria muda, berdiri di depan sebuah toko kecil, tersenyum lebar sambil memegang anak kecil di gendongannya. Di sudut foto, tertulis tanggal 14 Januari 2001. Dan di balik foto itu, tercetak sebuah nama. Budi Kurniawan. Raka menggigit bibirnya. Nama itu asing. Tapi wajah pria itu mirip dengan ayahnya. Sangat mirip. Burung gagak itu mendekat, mencakar ringan tanah di dekat kaki Raka, seolah ingin menarik perhatiannya lebih jauh. Dan di balik kotak yang tadi menyimpan foto, terdapat sebuah amplop kecil. Lusuh, tapi utuh. Dengan hati-hati, Raka membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 lembar kertas yang sudah menguning, 1 surat dan 1 sertifikat kepemilikan tanah. Raka membaca isi surat itu dengan suara gemetar. Kepada siapapun yang menemukan ini, jika engkau anak dari Budi Kurniawan, maka ketahuilah bahwa tanah ini adalah milikmu. Selama lebih dari 2 dekade, tanah ini dijaga dalam diam, karena ayahmu menghilang setelah peristiwa besar yang tak pernah diberitakan. Jika kau menemukan surat ini, berarti kau adalah pewaris terakhir. Tolong jaga warisan ini dengan bijak. TTD, saksi hidup, Agus Said. Raka terduduk. Matanya berkaca-kaca. Pikirannya seperti dihantam badai. Ayahku, siapa kamu sebenarnya? Bisiknya pelan. Burung gagak hanya menatap. Diam. Lalu terbang lagi. Pergi tanpa arah. Tapi Raka tahu, ini bukan kebetulan. Gagak itu bukan hanya pelindung. Ia adalah penuntun menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Raka membawa semua benda itu pulang. Begitu sampai rumah, ia meletakkan kotak logam, surat, dan foto di meja kayu tua yang biasanya digunakan ayahnya untuk merangkai barang bekas. Ayahnya sedang menyeduh teh di dapur saat Raka masuk. Wajahnya lelah tapi tenang. Yah. Ayahnya menoleh. Ada apa, nak? Raka tak langsung menjawab. Ia hanya mendorong foto itu ke depan ayahnya. Sang ayah mengambil foto itu dengan tangan bergetar. Dan ketika matanya jatuh pada gambar itu, wajahnya berubah. Napasnya tercekat. Tangan yang menggenggam cangkir bergetar hebat hingga air tumpah. Ini, dari mana kamu dapat ini? Dari tempat pertama kali kita nemu koper. Tadi aku dipandu, sama gagak itu. Ayahnya terduduk pelan. Itu. Ayah. Ayahnya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak pernah cerita ini, karena aku pikir itu sudah lewat. Aku pikir aku bisa menyimpan rahasia ini selamanya. Raka diam. Dadanya sesak. Aku bukan Budi Kurniawan.
Nak, aku adalah adiknya. Adik dari pria yang ada di foto itu. Raka membelalak. Aku adalah ommu. Dan kamu anak dari Budi. Keheningan menyelimuti ruangan. Dunia Raka runtuh seketika. Raka tak berkedip. Kata-kata itu melayang di udara seperti debu yang membekas di napasnya. Aku bukan ayahmu. Nak, aku adalah adiknya. Dunia yang selama ini ia percaya, pecah di hadapannya. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya getaran halus di dadanya yang menahan ledakan dari dalam. Laki-laki yang selama ini ia panggil ayah. Yang mengajarinya memulung. Yang menemaninya tidur di lantai dengan perut kosong. Yang selalu bilang, tidur aja, Rak. Besok kita bisa cari makan lagi. Ternyata bukan ayah kandungnya. Raka mundur satu langkah. Tubuhnya terasa ringan, seolah tak memiliki tulang. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Kenapa? Baru sekarang, yah? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Laki-laki itu, omnya, menarik napas panjang. Ia terduduk perlahan di lantai, meremas lututnya, menunduk penuh penyesalan. Aku janji pada abangku, Budi, sebelum ia pergi, ia serahkan kamu padaku. Kamu masih bayi, masih merah. Ibumu meninggal waktu melahirkanmu, dan abangku, dia hilang, tanpa jejak. Kami kira dia dibunuh, atau kabur karena sesuatu yang besar. Raka masih membeku. Di sudut meja, surat dan sertifikat tanah yang tadi ditemukan masih terbuka. Aku rawat kamu, seperti anak sendiri. Bukan karena paksaan, tapi karena aku benar-benar sayang. Aku takut kalau kamu tahu kebenarannya terlalu cepat. Kamu akan membenciku. Dan aku nggak siap kehilangan kamu. Air mata laki-laki tua itu jatuh. Bukan tangis keras, tapi hening. Dan itulah yang paling menyayat. Raka memejamkan mata. Seluruh pikirannya berputar. Wajah-wajah masa kecilnya, kenangan bersama orang yang ia panggil ayah, semua kini seperti film usang yang diputar ulang. Ia duduk perlahan di lantai, mengambil foto itu. Menatap wajah pria yang senyumnya sangat mirip dengan dirinya sendiri. Jadi, ini ayah kandungku. Iya, Rak. Dan tanah yang tercatat di surat itu, dulunya milik keluarga kami. Tapi setelah abangmu hilang, aku nggak pernah berani menjejak ke sana. Banyak yang bilang tanah itu dikutuk. Banyak yang hilang. Ada yang mengaku melihat bayangan pria bersorban hitam di malam-malam tertentu. Raka menggigit bibir. Hatinya masih tak menentu, tapi satu hal jelas, semua ini pasti bukan kebetulan. Gagak hitam itu muncul bukan hanya membawa rezeki, tapi juga membuka tabir masa lalu yang selama ini dikubur oleh waktu dan ketakutan. Aku harus ke sana, ucap Raka akhirnya. Omnya menatapnya cepat. Apa? Aku harus lihat langsung tanah itu. Siapa tahu, ada sesuatu yang menunggu di sana. Tidak, Rak. Tempat itu berbahaya. Kita bahkan nggak tahu letaknya sekarang seperti apa. Justru karena kita nggak tahu, kita harus cari tahu. Malam itu, Raka menyiapkan tas kecil berisi pakaian ganti, surat, dan sertifikat. Omnya masih mencoba mencegah. Tapi Raka sudah bulat tekad. Dan tepat saat subuh, Raka berangkat. Ia menumpang angkot, lalu berjalan kaki melewati perkampungan tua menuju desa bernama Cihandap, tempat di mana dalam sertifikat tertulis lokasi tanah keluarga Budi Kurniawan berada. Perjalanan panjang menembus kabut pagi dan ladang-ladang yang belum tersentuh modernisasi. Sawah menghampar di kiri kanan, dan bau embun menyatu dengan aroma tanah basah. Setibanya di desa Cihandap, suasana hening. Desa itu sepi, dengan rumah-rumah tua berdinding papan, dan beberapa warga yang memandang Raka dengan tatapan asing. Ada yang menutup jendela begitu ia lewat. Ada pula yang hanya menatap dari kejauhan. Raka bertanya pada seorang kakek penjual singkong goreng di bawah pohon jati. Pak, saya cari lokasi tanah atas nama Budi Kurniawan.
Ada di surat ini. Kakek itu melihat surat itu, lalu matanya melebar sedikit. Ia menatap Raka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Budi, kau anak Budi. Raka mengangguk. Kakek itu terdiam sejenak. Kemudian ia berdiri. Ikut saya. Mereka berjalan melewati jalan tanah berbatu, masuk ke arah bukit kecil di pinggir desa. Sepanjang jalan, kakek itu tak banyak bicara. Hanya sesekali menatap langit. Dulu, ayahmu orang baik. Bantu warga. Bangun sekolah. Perbaiki jalan. Tapi setelah satu malam, dia menghilang. Tak pernah kembali. Sejak itu, tanah ini ditinggalkan. Mereka sampai di depan gerbang besi berkarat. Di baliknya, terbentang tanah lapang yang kini tertutup semak belukar tinggi. Ada bekas bangunan tua di tengahnya, seperti gudang atau rumah kecil. Raka membuka gerbang itu perlahan. Bunyinya nyaring, berderit panjang seperti suara jeritan dari masa lalu. Langkahnya masuk. Semak-semak menyingkir di antara langkah kaki. Suara cengkerik mengiringi. Dan tepat saat ia sampai di tengah tanah itu, angin berhembus kencang. Bukan angin biasa. Angin yang membawa bau bunga Kamboja dan tanah lembab. Lalu, terdengar kepakan sayap. Gagak hitam itu datang lagi. Kali ini terbang melingkar di atas kepala Raka. Turun perlahan. Dan mendarat di atap bangunan tua di depan Raka. Burung itu menatapnya. Lalu, dengan paruhnya, mematuk bagian genteng yang sudah pecah. Keras. 2 kali. 3 kali. Raka mendekat. Ia tahu, di sanalah petunjuk berikutnya berada. Ia naik ke tembok samping, masuk lewat jendela yang nyaris roboh. Di dalam bangunan itu, kegelapan menyelimuti. Tapi cahaya dari sela genteng yang pecah menunjukkan sebuah lubang kecil di lantai. Raka menggali lubang itu. Dengan tangan. Dengan kuku. Dengan keringat dan debu. Dan di dasar lubang, ia menemukan sebuah peti kayu tua. Ia menariknya keluar. Dan di atas peti itu, tercetak inisial yang membuat tubuhnya gemetar. BK. Budi Kurniawan. Peti kayu tua itu terlihat rapuh, dilapisi debu dan sarang laba-laba yang menggantung di sudut-sudutnya. Kayu di sisi-sisinya mulai lapuk, namun engselnya masih utuh. Raka duduk di tanah yang dingin dan lembab, lututnya gemetar. Tangan kanan menyentuh tutup peti sambil menarik napas dalam-dalam. Di luar bangunan, angin sejenak terhenti. Gagak hitam yang mengantarnya ke tempat ini kini bertengger di atap, tak bergerak, seperti penjaga yang setia. Perlahan, Raka membuka peti itu. Dalamnya gelap. Tapi saat cahaya menembus lubang di atap, terlihat jelas isinya. Tumpukan buku catatan tua, beberapa lembar peta, dan sebuah amplop besar yang tersegel lilin merah, dengan ukiran lambang bulan sabit di tengahnya. Raka mengambil amplop itu terlebih dahulu. Segelnya masih utuh, menandakan bahwa sejak dikunci, tak pernah satupun tangan manusia membukanya. Ia memecah segel itu dengan gemetar. Lembaran pertama di dalamnya adalah surat yang ditulis dengan tangan. Hurufnya rapi, tinta hitamnya sedikit memudar. Untuk anakku yang kelak menemukan ini. Raka menelan ludah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Namaku Budi Kurniawan. Jika surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku telah gagal kembali kepadamu. Aku tak tahu bagaimana keadaanmu saat membaca ini. Mungkin kamu tumbuh besar dengan orang lain. Mungkin kamu dibesarkan oleh adikku, yang kupercaya lebih dari diriku sendiri. Aku tak ingin meninggalkanmu, nak. Tapi sesuatu terjadi pada tahun itu. Sesuatu yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Saat aku tahu tanah ini menjadi incaran banyak orang karena kekayaan di bawahnya, aku sadar hidup kita tak akan pernah tenang. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar tanah di bawah kaki kita. Ada rahasia lama yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Rahasia yang dijaga oleh makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Aku pernah bertemu mereka. Salah satunya,
dalam wujud seekor gagak hitam. Dia bukan burung biasa. Dia penjaga. Dan dia tahu segalanya. Aku berharap, jika kamu membaca ini, kamu tidak menaklukkan tanah ini dengan keserakahan, tapi dengan hati yang bersih. Karena jika tidak, tanah ini bisa menjadi berkah atau bencana. Aku titipkan warisan ini padamu. Dan jika kau masih melihat gagak hitam itu, artinya, kamu masih dalam lindungannya. Rindumu. Ayahmu, Budi Kurniawan. Raka menunduk. Surat itu gemetar di tangannya. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi ujung kertas yang penuh luka masa lalu. Ayah, bisiknya. Raka kemudian menelusuri isi peti lebih dalam. Buku-buku catatan berisi tulisan tangan ayahnya mencatat segala hal, transaksi, aktivitas warga, dan bahkan nama-nama tokoh penting yang dulu berusaha mengambil alih tanah ini. Ada peta jalur tambang bawah tanah. Ada nama pengusaha besar yang tercatat telah memberikan suap ke perangkat desa. Dan di balik peta terakhir, ada foto lain. Foto yang tak ia sangka. Foto seorang pria dengan mata sipit dan pakaian mahal berdiri di depan truk pengangkut tanah. Di balik foto itu tertulis, "Pengkhianat pertama. Hilang tahun 2002. Raka menggenggam foto itu kuat-kuat. Ternyata ayahnya bukan hanya bersembunyi. Dia sedang melindungi sesuatu. Sesuatu yang besar. Di luar bangunan tua itu, matahari mulai naik. Cahayanya menembus genteng bolong, mengenai wajah Raka yang kini penuh debu dan keringat. Ia menatap keluar jendela, lalu berdiri membawa seluruh isi peti ke dalam tas kecil yang ia bawa. Sebelum ia keluar, ia menoleh ke dalam ruangan untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Ayah. Aku akan jaga ini, seperti yang kau mau." Begitu keluar, gagak hitam masih menunggunya. Matanya seperti mengerti segalanya. Raka menatap burung itu, lalu melangkah menuruni bukit. Gagak itu terbang mengitari kepalanya sekali, lalu meluncur tinggi ke langit. Siluetnya mengecil, tapi di hati Raka, ia terasa semakin dekat. Sore itu, Raka kembali ke rumah kontrakan. Omnya duduk di depan rumah. Tatapan cemas langsung berubah jadi lega saat melihat Raka datang. "Aku tahu kamu akan balik. Tapi aku tetap khawatir." Raka tersenyum kecil. "Lelah, tapi damai. Aku nemu semuanya. Yah, semua yang pernah dikubur di masa lalu. Termasuk, siapa aku sebenarnya." Omnya menunduk. "Maaf karena menyembunyikan itu, Nak." "Enggak apa-apa. Justru karena Om, aku hidup." Raka lalu menunjukkan semua isi kotak. Surat ayahnya, peta tambang, buku catatan, dan sertifikat tanah lengkap dengan bukti kepemilikan. "Tanah itu milik kita. Tapi bukan sekadar warisan. Itu tanggung jawab. Dan aku tahu, kita nggak bisa biarin orang-orang serakah rebut itu lagi." Omnya menatap semua itu lama, lalu mengangguk. "Kita harus kembalikan harga diri keluarga kita, Nak." Dan hari itu menjadi awal dari perjalanan baru mereka. Bukan lagi soal uang. Bukan lagi soal koper yang ditemukan di tempat sampah. Tapi tentang darah. Tentang nama. Dan tentang tanah yang diwariskan dengan keringat, air mata, dan darah dari generasi sebelumnya. Sejak hari itu, Raka dan omnya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kebingungan. Mereka mulai menyusun langkah, bukan sekadar sebagai keluarga pemulung, tapi sebagai pewaris sah dari sebuah warisan besar yang telah lama tersembunyi di balik bisu dan waktu. Dengan surat, sertifikat, dan dokumen asli peninggalan Budi Kurniawan, Raka pergi ke kantor desa Cihandap. Kantor kecil berdinding papan itu terasa sunyi, hanya ada seorang staf desa Parubaya yang duduk di balik meja kusam penuh tumpukan berkas. Pria itu mendongak saat Raka menunjukkan dokumen yang ia bawa. "Kamu, anak dari Pak Budi?" tanyanya sambil memicingkan mata, lalu membaca nama di sertifikat. "Iya. Saya ingin konfirmasi hak atas tanah ini." Pria itu berdiri, mengambil kacamatanya, lalu membuka lemari arsip tua.
Ia mengeluarkan sebuah map kuning, membuka isinya, dan setelah beberapa saat mengangguk pelan. Ini cocok. Surat yang kamu bawa ini resmi. Tanah itu dulu memang atas nama Pak Budi, tapi sejak beliau menghilang, banyak yang coba klaim. Bahkan ada yang mengusulkan pengalihan hak. Tapi karena tak ada surat kematian atau pewaris sah, kami simpan semua dokumen ini. Jadi, bisa dibalik nama atas saya. Secara hukum, iya. Tapi kamu harus hati-hati. Kenapa? Pria itu menurunkan suaranya, lalu menatap Raka dengan serius. Ada kelompok yang sudah lama incar tanah itu. Mereka investor tambang yang pernah gagal dapat izin dari almarhum ayahmu. Kabarnya mereka masih mengawasi gerak-gerik siapapun yang mendekat ke sana. Raka mengangguk pelan. Saya siap. Ia keluar dari kantor desa dengan napas panjang. Di dadanya, keberanian mulai tumbuh. Ia tahu, ini bukan sekadar soal mewarisi sebidang tanah. Ini soal mempertahankan harga diri dan amanah. Namun ia juga sadar, perjuangannya belum selesai. 2 minggu kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan kecil tempat Raka tinggal bersama omnya. Dari dalam mobil keluar 2 orang pria berjas. Penampilannya necis, tapi tatapannya tajam. Raha Budi Kurniawan? Tanya salah satu dari mereka sambil menunjukkan kartu nama. Raka saja, jawabnya singkat dari depan pintu. Kami dari pihak perusahaan Bumi Langit Mineral. Kami dengar kamu sudah sah memiliki tanah di daerah Cihandap. Kami tertarik untuk membeli lahan itu. Kami bisa bayar tinggi. Sangat tinggi. Raka menggeleng. Maaf. Tanah itu warisan keluarga saya. Bukan untuk dijual. Pria itu tersenyum tipis. Kami akan berikan waktu. Tapi pikirkan baik-baik. Banyak yang berminat. Dan kadang, orang yang menolak terlalu cepat bisa jadi kehilangan lebih banyak daripada sekadar tanah. Raka tahu, itu bukan sekadar tawaran. Itu peringatan. Atau mungkin, ancaman. Malamnya, Raka duduk di bawah cahaya temaram lampu minyak. Amplop surat dari perusahaan itu ia letakkan di atas meja, tak disentuh. Pikirannya penuh pertarungan. Takdir membawa uang dalam koper, lalu warisan tanah, lalu rahasia keluarga. Dan sekarang, kekuasaan mencoba merebut semuanya. Dari jendela rumah, angin malam membawa aroma tanah basah. Di ujung pohon tinggi dekat gang, seekor burung gagak hitam hinggap diam. Raka menatapnya. Kau masih di sini? Burung itu tak bergerak. Hanya matanya yang menatap lurus ke arahnya. Dalam tatapan itu, Raka menemukan kekuatan. Sesuatu yang membuat dadanya kokoh meski ancaman datang dari segala arah. Keesokan harinya, Raka dan omnya pergi ke desa dengan satu tujuan. Membangun kembali rumah lama keluarga Budi Kurniawan yang dulu hancur dan tertinggal. Tanah itu akan dijaga. Mereka tidak ingin tanah itu menjadi lubang tambang atau ditukar dengan gedung tinggi. Mereka ingin menghidupkan kembali niat awal ayah Raka, menjadikan lahan itu tempat hidup, tempat berkah, bukan tempat kehancuran. Warga desa yang dulu memandang curiga, perlahan mulai menyambut. Mereka melihat kesungguhan Raka. Bahkan beberapa orang tua mulai menceritakan ingatan mereka tentang almarhum Budi. Dulu, ayahmu pernah bantu bangun jembatan di sungai bawah sana, kata seorang nenek sambil menyapu pelataran. Tanpa dia, mungkin desa ini nggak bisa berkembang seperti dulu. Raka mendengarkan semua itu dengan wajah tenang. Hatinya menghangat setiap kali nama ayahnya disebut dengan rasa hormat. Namun, bayangan gelap belum hilang. Malam itu, saat Raka tidur di rumah tua yang sedang diperbaiki, suara keras terdengar dari luar. Bruk. Suara kayu jatuh. Diikuti lemparan batu ke arah jendela. Raka terbangun. Ia segera keluar dengan senter kecil. Dan ia melihatnya. Sebuah pesan tertulis di tembok luar rumah. Dengan cat semprot merah menyala. Jangan coba-coba ambil tanah ini. Kami akan kembali. Raka mengepalkan tangannya.
Dadanya panas. Tapi di pohon dekat pagar, Gagak Hitam masih diam, masih menjadi saksi. Ia tahu, pertempuran ini belum selesai. Mereka akan kembali. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Malam bergulir lebih lambat dari biasanya. Bulan menggantung setengah di langit desa Cihandap, seolah ragu menampakkan dirinya secara utuh. Angin membawa bisikan samar dari hutan bambu di sisi bukit, dan di kejauhan, lolongan anjing terdengar putus-putus. Raka duduk di depan rumah tua ayahnya yang kini sedang perlahan diperbaiki. Di pangkuannya, senter kecil menyala lemah. Di atas pagar kayu, Gagak Hitam itu bertengger seperti biasa. Diam. Setia. Di bawah bayang-bayang itu, Raka membaca kembali surat ancaman yang disemprotkan di dinding. Catnya sudah mengering, tapi pesannya tak hilang sedikit pun dari benaknya. Jangan coba-coba ambil tanah ini. Kami akan kembali. Raka mengelus bulu gagak itu yang tiba-tiba turun ke pundaknya. Aku nggak akan mundur, meskipun mereka kembali, bisiknya. Ia tahu ancaman itu bukan gertakan kosong. Sejak ia menolak menjual tanah warisan keluarga, pihak perusahaan terus mengirimkan tekanan halus, surat tawaran, tamu berjas, dan kini pesan ancaman yang nyata. Pagi harinya, desa dibuat geger. Pagar depan rumah Raka ditemukan dirusak. Beberapa alat bangunan mereka hilang. Satu karung semen dicuri. Omnya yang sudah bangun lebih dulu menemukan jejak ban mobil di jalan tanah menuju arah luar desa. Mereka mulai main kotor, gumam Om Raka sambil merapikan pecahan kayu pagar. Raka membantu tanpa banyak bicara. Tapi di dalam dirinya, dendam sudah mulai menyala. Bukan dendam karena kehilangan barang, tapi karena tanah ini, warisan dari darah dan doa ayahnya, mulai dirusak oleh tangan-tangan yang tak tahu apa-apa soal perjuangan. Raka memutuskan untuk bertindak. Hari itu juga, ia menemui kepala desa. Seorang lelaki parubaya bernama Pak Harun yang dikenal adil tapi berhati-hati. Kantor kepala desa sederhana, berdinding bata dan beratap seng, dikelilingi pagar bambu kecil. Pak Harun menerima Raka dengan anggukan hangat. Aku tahu kamu anak budi, katanya tanpa basa-basi. Kamu mewarisi banyak dari dia, terutama keberanian dan sikap tak mau tunduk. Terima kasih, Pak. Saya datang bukan buat mengeluh. Saya minta bantuan. Pak Harun menatap Raka serius. Bantuan seperti apa? Saya ingin laporkan ancaman, perusakan, dan pencurian di tanah warisan ayah saya. Saya tahu siapa yang melakukannya. Tapi saya butuh perlindungan. Pak Harun menghela napas panjang. Bumi langit mineral. Raka mengangguk. Mereka sudah lama menebar pengaruh. Dulu ayahmu yang satu-satunya menolak proyek tambang besar mereka. Sejak itu, desa ini sering dikunjungi orang asing, mencoba, membeli, kesepakatan. Tapi tak satupun warga berani terang-terangan menolak, sampai kamu datang. Raka mengepalkan tangan. Saya nggak minta orang desa ikut lawan. Saya cuma minta dukungan hukum. Saya akan lawan mereka, walaupun sendiri. Pak Harun menunduk, lalu mengeluarkan map hijau dari lemari kecil di belakang meja. Ia membuka isinya dan menyerahkan selembar surat ke Raka. Ini salinan sertifikat asli dan peta wilayah atas nama Budi Kurniawan. Kamu sudah dibalik nama. Legal sepenuhnya. Aku akan kirim surat ke kantor kabupaten dan kepolisian sektor. Kamu bukan sendirian. Raka berdiri. Matanya menatap surat itu penuh makna. Terima kasih, Pak. Saya akan jaga tanah ini, meski darah saya harus jatuh untuk itu. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menjaga tanah itu lebih ketat. Setiap malam, ia menyalakan obor di 4 penjuru tanah. Gagak hitam itu selalu menemaninya, terbang dari tiang ke tiang, sesekali bersuara pelan, suara yang bagi Raka bukan sekadar suara burung, tapi peringatan, atau mungkin kode. Malam ketiga sejak ancaman muncul, Raka merasa ada yang aneh. Hening malam terlalu sepi.
Tidak ada jangkrik. Tidak ada angin. Ia duduk di depan rumah, tangannya menggenggam kayu panjang yang ia siapkan dari bambu dan besi tua. Dan benar, dari kejauhan, suara mobil terdengar. Lampu kendaraan menyinari jalan tanah. 1 mobil, lalu 2, lalu 3. Semuanya berhenti sekitar 50 meter dari pagar. Pintu-pintu terbuka. Dari dalam, keluar sekelompok orang. Sebagian mengenakan pakaian tukang, membawa alat-alat. Sebagian lain mengenakan jaket kulit dan sarung tangan. Raka berdiri, sendirian. Gagak hitam itu terbang turun ke bahunya. Diam. Seorang pria berbadan besar berjalan ke depan. Lampu mobil menerangi wajahnya yang penuh bekas luka. Suaranya berat dan datar. Ini peringatan terakhir. Kamu anak budi? Bagus. Dia keras kepala. Kamu juga keras kepala. Tapi kamu lupa satu hal. Dunia ini bukan buat orang jujur. Dunia ini milik yang kuat. Raka tak gentar. Kalau memang dunia ini cuma buat yang kuat, aku akan jadi kuat. Pria itu tertawa. Lalu memberi isyarat. Beberapa pria mulai mendekat ke pagar. Dan saat itu juga, gagak hitam itu mengepakkan sayap dengan keras. Suara desingannya seperti cambuk yang menghantam malam. Tubuhnya membesar perlahan, seperti malam ketika preman-preman dulu dihajar. Namun kali ini lebih terang. Dalam sekejap, cahaya hitam keunguan menyelimuti tubuhnya. Dan ia, lagi-lagi, berubah. Menjelma menjadi pria bertubuh tinggi berjubah gelap, dengan wajah tegas dan mata menyala tajam. Semua orang membeku. Tanah ini bukan milik siapapun yang serakah, ucapnya. Sebelum siapapun bisa bereaksi, pria itu melangkah cepat. Seperti bayangan, tubuhnya bergerak di antara kerumunan. Satu persatu pria-pria berbadan besar itu terlempar ke tanah tanpa sempat menyentuh Raka. Jeritan terdengar. Suara benturan. Dan hanya dalam beberapa menit, semuanya diam. Tanah itu sunyi kembali. Hanya ada Raka yang berdiri gemetar, dan pria berjubah hitam yang kini menatapnya dengan senyum tipis. Aku bilang, ini ujian, dan kamu lulus. Lalu tubuh pria itu kembali berubah, menjadi gagak hitam. Dan dengan kepakan pelan, ia terbang tinggi ke langit, meninggalkan malam dalam keheningan yang nyaris suci. Raka menunduk. Dadanya berat, matanya basah. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena tahu. Dirinya kini benar-benar bukan siapa-siapa, tapi pewaris dari sesuatu yang lebih besar. Fajar menyentuh langit desa Cihandap seperti sapuan kuas tipis di atas kanvas kelabu. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun pisang dan rerumputan liar yang tumbuh bebas di pinggir jalan tanah. Suara ayam berkokok terdengar sayup dari kejauhan. Hari itu tidak seperti hari-hari biasanya. Pagi ini terasa lebih hening, lebih dalam. Seperti bumi sedang bersiap memberi ruang pada sesuatu yang baru. Raka duduk di beranda rumah lama milik ayahnya. Rumah itu kini telah berdiri kokoh. Bukan lagi bangunan setengah roboh penuh debu dan sarang laba-laba. Dindingnya dicat ulang dengan warna abu muda. Jendela-jendela dipasang ulang dengan kaca bening yang tak lagi pecah. Di sudut halaman depan, sebuah pohon belimbing yang dulu hampir tumbang kini mulai berbunga lagi. Di dalam rumah, omnya, yang kini sudah tak lagi sakit-sakitan, sedang menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng sederhana menguar bersama kepulan uap dari ceret tua. Kehidupan mereka berubah. Perlahan tapi pasti. Dan semua dimulai dari satu peristiwa. Seekor gagak hitam yang dipungut dari tempat sampah. Di samping Raka, koper hitam yang dulu penuh uang masih tersimpan utuh. Bukan karena mereka belum menggunakannya, tapi karena koper itu kini menjadi simbol. Mereka hanya mengambil secukupnya. Untuk rumah, untuk sekolah, untuk memperbaiki hidup. Sisanya mereka simpan sebagai pengingat dari mana mereka berasal. Raka berdiri, melangkah ke sisi pagar bambu yang telah ia tanami dengan bunga kertas merah.
Ia menatap tanah di hadapannya. Lahan yang dulunya penuh semak dan reruntuhan, kini telah dibersihkan. Dan di tengahnya, berdiri sebuah bangunan kecil beratap sirap, bercat putih dengan papan nama bertuliskan, Rumah Baca Budi Kurniawan. Raka membangunnya bersama anak-anak muda desa. Ia mengumpulkan buku bekas dari kota, memperbaiki rak-rak kayu dengan tangan sendiri, dan mengajak warga sekitar ikut menyumbang tenaga dan waktu. Setiap sore, anak-anak dari kampung datang, membaca buku, mendengarkan cerita, dan belajar menulis. Sesuatu yang dulu hanya mimpi di benak Raka kini menjadi nyata. Di dinding rumah baca itu, dipasang foto almarhum ayahnya, Budi Kurniawan, tersenyum bersama anak kecil. Di bawahnya, tertulis kalimat sederhana, kebaikan tak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk pulang. Suatu siang, saat langit sedikit mendung, seorang wartawan dari kota datang ke desa. Ia mendengar kabar tentang tanah warisan yang diperebutkan, tentang pemuda pemulung yang menolak sogokan perusahaan tambang, dan tentang cerita aneh tentang seekor gagak hitam yang melindungi malam. Wartawan itu duduk bersama Raka di beranda, merekam kisah demi kisah, dari awal sampai akhir. Apa kamu percaya burung itu makhluk biasa? Tanya wartawan itu pelan. Raka menatap langit. Sejenak hening. Lalu ia menjawab. Dulu aku pikir dia hanya burung. Tapi sekarang, aku tahu, dia lebih dari itu. Dia bagian dari takdir. Bagian dari cerita hidupku. Dan mungkin, bagian dari doa-doa yang dulu tak pernah kucapkan dengan suara. Wartawan itu tersenyum, menutup bukunya. Aku yakin banyak orang harus dengar kisahmu. Raka tersenyum kecil. Kisah ini bukan tentang aku. Ini tentang ayahku. Tentang orang-orang yang diam-diam berkorban untuk sesuatu yang lebih besar. Hari terus berjalan. Musim berganti. Tetapi satu hal tak pernah berubah. Di atas pohon yang sama, setiap pagi, seekor gagak hitam masih terlihat hinggap di cabang paling tinggi. Diam. Mengamati. Seolah memastikan bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan setiap kali Raka menoleh, burung itu hanya menunduk pelan, lalu terbang ke langit. Menghilang dalam kabut. Meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Suatu sore, Raka menulis di buku catatannya sendiri. Aku memulung banyak hal dalam hidup. Botol, kaleng, harapan yang remuk, mimpi yang jatuh. Tapi dari semua itu, yang paling berharga kupulung adalah rasa percaya. Percaya bahwa di balik tumpukan sampah hidup yang busuk dan kelam, ada sesuatu yang bersinar. Aku menemukannya dalam tatapan seekor gagak hitam. Dan begitulah cerita itu selesai. Bukan dengan kemewahan. Bukan dengan sorak-sorai. Tapi dengan langkah pelan seorang pemuda pemulung. Yang akhirnya tahu dari mana ia berasal. Dan kemana ia akan pergi. Ia bukan lagi hanya penerima warisan. Tapi penjaga. Penjaga nilai-nilai yang tak bisa dibeli. Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, seekor gagak hitam kembali mengepakkan sayapnya. Meninggalkan bayangan yang lembut di antara cahaya sore. Menjauh. Meninggi. Lalu menghilang.